Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data yang beranggotakan saya Lintang Nasasufa Maharani dan rekan saya Nida Dwi Darmayanti dan saya Era Fazira. Pada video ini kami akan membahas materi replikasi MySQL. Materi yang akan kami sampaikan meliputi pengertian replikasi, konfigurasi dasar, serta hasil praktikum yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang replikasi MySQL. Apa sih replikasi MySQL itu? Replikasi MySQL adalah fitur penting dalam sistem basis data modern. Fitur ini memungkinkan data dari server utama yang disebut sebagai source disalin secara berkesinambungan ke satu atau lebih server salinan yang disebut sebagai replika. Dengan cara ini, setiap perubahan data di server utama akan otomatis diteruskan ke server replikanya sehingga isi database itu tetap sinkron. Nah, tujuan utama replikasi ini adalah meningkatkan ketersediaan layanan, membagi beban kerja antara server utama dan server salinan, mendukung kebutuhan reporting dan analitik, serta membantu proses pemulihan ketika terjadi gangguan. Misalnya nih, operasi tulis seperti insert, update, dan delete itu tetap dilakukan di server source-nya. Sedangkan operasi baca seperti select itu bisa diarahkan ke server replikanya. Cara kerja sederhananya adalah aplikasi mengirim query ke search mengeksekusi query-nya dan mencatat perubahan ke binary log. Kemudian replikasi membaca log tersebut, mengeksekusi perubahan di sisi lokal, dan akhirnya data di replika menjadi sinkron dengan source-nya. Dalam proses ini ada istilah penting yang perlu dipahami, yaitu source sebagai server utamanya, replikasi sebagai salinannya, binary log sebagai catatan perubahan data, relay log sebagai log sementara di replika, replication lag, yaitu keterlambatan sinkronasi, serta GTID atau position sebagai penanda posisi replikasi. Semua komponen ini bekerja sama agar sistem database tetap konsisten dan siap menghadapi gangguan. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan ke video. Halo teman-teman, nah di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkonfirmasi replikasi di database MySQL menggunakan konsep master slave, masih menggunakan database toko underscore index dari praktikum sebelumnya. Langsung saja kita mulai ke videonya. Replikasi. Nah, sebelum mulai ada beberapa konfigurasi penting di file MySQL yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ada server ID sama dengan 1, yang ini. Nah, ini fungsinya sebagai identitas server master supaya nanti bisa dibedakan dengan server slave. Kedua ada login sama dengan MySQL pin ini. Nah, bagian ini digunakan untuk mengaktifkan binary log, yaitu fitur yang mencatat semua perubahan data di database-nya, seperti insert, update, delete. Kemudian ada binlog, do, db, toko indeks. Nah, ini artinya itu hanya database toko indeks saja yang akan direplikasikan. Oke, kita lanjut ke videonya. Setelah itu, saya cek apakah binary log sudah aktif menggunakan perintah show variables like log bin. Dan di run. Nah, terlihat hasilnya on. Berikutnya, saya menjalankan show master status. Nah, binlog yang digunakan yaitu 0001. Kemudian, saya membuat user khusus untuk replikasi menggunakan create user. Create user. Nanti. Kemudian saya berikan hak akses replication slave. Insert. Di run, sukses. Aksesnya di run juga sukses. Nah, setelah itu jalankan flash privilege agar perubahan hak akses langsung diterapkan. Sukses.
Kemudian use database-nya toko indeks. Nah, sudah terkonek. Di sini saya akan menjalankan perintah insert into untuk menambahkan transaksi baru. Orders, customer, di status. ID. Sukses. Kemudian saya cek menggunakan select from orders. Nah, di sini data yang baru saja ditambah muncul. Nanti di slide-nya juga akan muncul data baru yang sudah ditambah ini. Kemudian saya akan menambah satu kali data lagi. Total values. Kemudian dijalankan. Nah, data berhasil ditambah satu sukses. Kemudian dicek. Nah, di sini sudah terlihat data barunya sudah tertambah. Jadi nanti di slide-nya juga akan tertambah juga. Sekian video dari saya. Yang untuk praktikum slide-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan konfigurasi MySQL pada laptop B yang berperan sebagai self atau replika. Self ini bertugas untuk menerima salinan data dari laptop A atau yang berperan sebagai master. Pada konfigurasi ini terdapat server ID yang bernilai 2 sebagai identitas dari server self sendiri. Sehingga MySQL dapat membedakan antara server self dan server master sendiri. Pada tahap ini, saya akan membuka server B yang berperan sebagai self ke server A yang berperan sebagai master menggunakan informasi yang diperoleh dari langkah sebelumnya, yaitu dengan change master to master host 192.168.43.111. Kemudian master user sama dengan self underscore user. Selanjutnya, itu master underscore password. Di sini passwordnya adalah 12345. Selanjutnya, master underscore log underscore file. Itu MySQL strip bin dot 0000002, dan yang terakhir adalah master underscore log sama dengan 334 di akhir dengan titik koma. Maaf sebelumnya, ini seharusnya master log underscore post. Dan ini bisa di-blok dan dijalankan di run. Di sini bisa dilihat bahwa setelah berhasil, setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, saya akan menjalankan proses aplikasi agar replika mulai menerima perubahan data dari master dengan start replika. Dan berhasil. Untuk memastikan bahwa proses aplikasi berjalan dengan baik, saya akan mengecek status aplikasi dengan show replika status. Pada hasil yang ditampilkan ini, yang perlu diperhatikan adalah nilai dari replika IO running dan replika SQL running yang bernilai yes. Maka proses sinkronisasi data dapat berjalan dengan normal dan baik. Selanjutnya itu adalah use toko underscore index, yang mana toko index ini adalah nama database yang telah dibuat, dan use ini untuk masuk dari database yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya adalah select bintang from options. Di sini nanti
data yang telah ditambahkan di master akan muncul di save, dan hal ini menunjukkan bahwa proses aplikasi berjalan dengan baik karena perubahan data pada master berhasil disalin secara otomatis ke save. Pada ID 7, setelah data yang sebelumnya ditambahkan di master telah berhasil, dan selanjutnya pada ID ke-8 yang sudah berhasil juga. Studi kasus yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa replikasi database memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan data dan meningkatkan keandalan sistem. Replikasi memungkinkan data pada server master disalin secara otomatis ke server replika atau slave, sehingga perubahan data dapat tersinkronisasi tanpa perlu dilakukan secara manual. Selain itu, replika juga dapat membantu mengurangi resiko kehilangan data dan menyediakan server cadangan yaitu slave apabila terjadi gangguan pada server utama yaitu master. Oleh karena itu, penerapan replikasi database sangat penting pada sistem yang memiliki banyak transaksi dan membutuhkan ketersediaan data yang tinggi, terutama ketika jumlah data dan pengguna terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk soal analisisnya, soal pertama, mengapa replikasi database diperlukan pada sistem yang memiliki banyak transaksi? Karena semakin banyak transaksi yang terjadi, maka ketergantungan terhadap database juga semakin besar. Apabila server utama mengalami gangguan, maka data dan layanan dapat menjadi tidak tersedia. Dengan adanya replikasi, data pada server utama yaitu master akan disalin ke server cadangan yaitu slave, sehingga resiko kehilangan data dapat dikurangi dan layanan dapat tetap berjalan. Untuk soal yang kedua, apa yang akan terjadi jika server utama yaitu master mengalami kerusakan setelah data berhasil direplikasi? Data yang sebelumnya telah direplikasi tetap tersedia pada server slave. Server slave ini dapat digunakan sebagai cadangan sementara sampai server dari master sendiri kembali normal. Hal ini membantu menjaga ketersediaan data dan mengurangi downtime pada sistem. Untuk soal yang ketiga, yaitu mengapa pada proses replikasi diperlukan binary log. Untuk binary log sendiri digunakan untuk mencatat seluruh perubahan data yang terjadi pada server master seperti insert, update, dan delete. Informasi yang terdapat pada binary log ini akan dikirimkan ke server slave agar perubahan data yang sama dapat diterapkan pada server tersebut. Jadi tanpa binary log ini, proses sinkronisasi data antara master dan slave tidak akan dapat berjalan. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai replikasi MySQL. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami materi replikasi MySQL. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.